Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu telah klik video ini. Aku mau kasih tahu nih, aku baru aja nge-review dua mushaf keren, yakni namanya mushaf Al-Mujib dan mushaf As-Sohib. Kenapa aku bilang keren? Karena fiturnya itu ada banyak banget, ada banyak keistimewaan dan semuanya itu terkait dengan ilmu tajwid, ilmu Al-Quran, maupun ilmu qiraat. Misalkan yang ini mushaf Al-Mujib ini ada tanda wakaf ibtidah. Ini sangat membantu sekali untuk kamu yang belum hafal Al-Quran dan nafasnya pendek. Kemudian ada qiraah syu'bahnya juga. Yang As-Sohib ini ada wakaf ibtidah juga, muskilat dan mutasyabihat, yakni ayat-ayat yang mirip itu ada di ayat mana. Ini sangat membantu untuk kamu yang sedang menghafal Al-Quran. Review kedua Al-Quran ini bisa kamu tonton videonya secara lengkap di link yang ini. Di buruan tonton, karena aku juga bagikan kode promo yang kalau kamu gunakan bisa dapat potongan harga, dapat harga spesial, harga teman, harga sahabat gitu ya. Selain itu kamu kalau beli Quran ini juga akan dapat fasilitas di sampul plastik dan besi di pojok-pojoknya supaya Quran kamu tetap bagus walaupun sudah 10 tahun dan tetap awet. Silahkan menyaksikan video selanjutnya, tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, jadi nggak ada ruginya guys. Kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Baik, acara berikutnya yaitu sebelum menginjak acara yang lain akan dimulai dengan tilawah yang insya Allah akan dilantunkan oleh Ananda Sayyid Fadil dari kelas 8 SMP IT. Untuk Ananda, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum Sayyid Fadil. Tanpa berpanjang kalam lagi, insya Allah karena beliau juga sudah hadir, kepada Ustadz Hakim kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in ila yaumiddin. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah fa in saluhat saluha sa'iru amalihi
wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Wa qala aidan as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man hadamaha wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para ayahanda, para ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah kembali meskipun secara online untuk mentadarusi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, yaitu sebuah kitab yang penuh dengan keberkahan, yaitu Al-Quran, diturunkan kepada kalian liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, untuk ditadabburi, untuk ditafakuri, untuk direnungi ayat-ayatnya dan dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Lebih-lebih jika kita hubungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya adalah tugas kita sebagai orang tua, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Quranic Parenting kita, seri yang kedua setelah pada pekan yang lalu kita telah menyampaikan surah Luqman ayat 13 yang berisi tentang urgensi menanamkan tauhid kepada anak kita, dan itu harus menjadi kurikulum utama dalam parenting, dalam kepengasuhan kita, dalam tugas kita menjalankan tugas kita sebagai orang tua. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi surah Thaha ayat yang ke-132, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Silakan para ayahanda, para ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dibuka mushafnya dan kita akan tadabburi bersama bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah kepada keluargamu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu untuk melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melakukannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kepada kalian harta. Nahnu narzukuk, justru kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Wal 'aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para ayahanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menjelaskan bahwasanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menyuruh keluarganya melaksanakan sholat dan bersabar atasnya. Jadi ayat ini menurut Imam Al-Qurtubi, perintah ini diperintahkan bukan
hanya kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus, akan tetapi juga berlaku bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berlaku kepada kita. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerintahkan kita melaksanakan sholat dan bersabar atasnya. Ini poin yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini. Kemudian yang kedua, para ulama bersepakat bahwasanya semua perintah yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga berlaku kepada umatnya, kecuali jika ada takhsis, kecuali jika ada pengkhususan bahwasanya perintah itu hanya berlaku kepada Rasulullah, kecuali jika ada pengecualian, ya, bahwasanya perintah tersebut adalah khusus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jika tidak ada dalil-dalil yang mengkhususkannya, maka ini juga berlaku kepada kita semuanya, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ayat ini. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyuruh keluarganya melaksanakan sholat dan bersabar atasnya, maka ini secara otomatis juga berlaku kepada kita. Berlaku kepada para orang tua, berlaku kepada para ayahanda dan para ibunda. Ya. Untuk apa? Untuk menyuruh dan memerintahkan anak-anak kita melaksanakan sholat. Ini poin yang kedua yang penting untuk kita perhatikan bersama. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min, para ayahanda, para ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sholat? Mengapa sholat harus menjadi kurikulum utama parenting kita, kepengasuhan kita? Tidak lain, tiada bukan karena sholat merupakan rukun Islam yang kedua dari agama kita, dari dinul Islam ini. Maka ketika kita menyuruh kepada anak kita untuk melaksanakan sholat, mendidik anak kita menjadi generasi-generasi penegak sholat, kita telah berusaha untuk melengkapi dan menyempurnakan agama mereka. Karena ini adalah rukun. Ya, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Ya, setelah syahadat adalah iqamis shalah, menegakkan salat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, as-salatu imaduddin, bahwasanya salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang menegakkannya, maka dia telah menegakkan agamanya. Wa man hadamaha, siapa yang meruntuhkannya, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Maka ketika kita jadikan materi atau kurikulum sholat ini sebagai kurikulum parenting kita, ini adalah sesuatu yang memang sangat asasi, ya, sesuatu yang merupakan rukun, sesuatu yang merupakan imad, merupakan tiang bagi agama anak-anak kita. Maka ini harus jadi prioritas dan perhatian kita semuanya. Kemudian ini para ayahanda sekalian, ya, merupakan sarana yang telah Allah berikan bagi kita untuk bisa mengontrol kehidupan anak-anak kita. Untuk bisa menjaga anak kita dari perbuatan keji dan mungkar, dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Jadi ketika kita mengajarkan kepada anak kita dengan baik, ya, menanamkan akan urgensi dari sholat ini dalam kehidupan, maka kita telah memberikan anak kita benteng-benteng, pagar-pagar, tameng-tameng, perisai-perisai yang akan terus bisa menjaganya
menjaga anak-anak kita itu sampai kapanpun. Ya. Karena kita sadari bersama, kita sebagai orang tua tidak bisa ya, terus-menerus menjaga anak kita. Bahkan ketika anak kita berada di rumah bersama kita, bahkan ketika anak kita masih kanak-kanak, masih remaja, masih berada bersama kita, kita juga tidak bisa 24 jam mengawasi mereka. Apalagi ketika kemudian mereka kuliah, ya, keluar kota, kemudian mereka kuliah keluar negeri, atau kemudian mereka sudah dewasa, menikah, atau kemudian ketika kita sudah wafat dan kita tidak bisa membersamai mereka lagi, maka sholat inilah yang telah kita tanamkan sejak kecil kepada anak-anak kita, kita ajarkan, kita perintahkan, kita suruhkan kepada anak-anak kita sejak kecil, inilah yang akan menjadi penjaga mereka. Ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka di sini sangat penting sekali dan kita sangat butuh sekali untuk menanamkan, memerintahkan kepada anak kita untuk bisa menjadi penegak-penegak sholat. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Zaman yang penuh dengan kerusakan-kerusakan, godaan-godaan begitu banyak. Sholatlah yang akan menjaga mereka di saat kita tidak ada, di saat kita tidak bersama dengan mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para ayahanda, para ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Bahwasanya yang pertama kali akan dihisab kelak di akhirat itu adalah sholat. Akan dihitung dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Idza sholuhat sholuhasairu amalihi. Jika sholatnya baik, maka akan baik pula seluruh amalan yang lain. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Dan jika sholatnya rusak, maka rusak pula yang lain. Ini menjadi barometer utama, menjadi parameter utama. Nah, kita sebagai bentuk kasih sayang kita, cinta kita kepada anak-anak kita, yang kita sangat menginginkan kebahagiaan mereka tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, maka tiada lain dan tiada bukan bagaimana kita menjadikan masalah sholat ini menjadi perhatian utama kita, menjadi kurikulum utama parenting kita. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Kemudian kita kembali pada ayat tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah, memerintahkan kepada kita untuk menyuruh segenap anggota keluarga, khususnya anak-anak kita, untuk menegakkan sholat dan bersabar atasnya. Al-Quran menggunakan kata-kata wastabir alaiha. Wastabir. Ya, istabaro yastabiru secara bahasa itu berbeda dengan sobaro, ya, atau isbir kalau fi'il amarnya itu berbeda. Kalau sekedar kata-kata isbir itu adalah sabarlah. Tetapi ketika ditambahi di situ ada ziyadatu ta, ada tambahan satu huruf di tengah-tengah, yaitu kata-kata huruf ta, ya, yang awalnya isbir menjadi istabir, itu mempunyai makna yang sangat dalam dan sangat kuat, di mana para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah aqsos sabr, yaitu sabar yang paling ujung, sabar yang paling kuat, sabar yang paling puncak. Mengapa Al-Quran menggunakan kata-kata istabir dan tidak menggunakan kata-kata isbir? Karena memang sholat ini tidak ringan. Ya. Kalau sekedar melaksanakan sholat, ya, ada usholah, itu mungkin ringan-ringan saja. Tetapi ketika kita menggunakan kata-kata iqamatus sholah, dan hampir seluruh perintah terkait dengan sholat itu menggunakan kata-kata aqimus sholah,
tegakkanlah sholat. Menegakkan sholat ini yang tidak ringan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga menjelaskan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Dan sesungguhnya sholat itu lakabirah, sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat besar. Ya, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, bagi orang-orang yang menikmati sholatnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wastabir 'alaiha, dan juga bersabarlah atas mengerjakannya. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para ayahanda, para ibunda, kebutuhan untuk bisa aqsas sabr, ya, bersabar dengan kesabaran yang paling ujung, kesabaran yang paling besar, kesabaran yang paling puncak itu tidak hanya dalam melaksanakan sholat saja, tetapi dalam wa'mur ahlak, dalam menyuruh keluarga kita untuk melaksanakan sholat itu juga butuh kesabaran. Ini poin parentingnya di sini. Bagaimana kita dalam memerintahkan, menyuruh, mendidik anak kita untuk menjadi penegak sholat itu juga butuh yang namanya aqsas sabr. Yaitu kesabaran yang paling ujung, kesabaran yang paling kuat, kesabaran yang paling klimaks. Karena apa? Karena memang tidak mudah bagi kita sendiri saja melaksanakannya, ya, itu bukan sesuatu yang ringan. Wa innaha lakabirah. Apalagi kemudian memerintahkan kepada orang lain, memerintahkan kepada anak-anak kita. Ini dibutuhkan kesabaran yang paling ujung, dibutuhkan komitmen, dibutuhkan ketelatenan. Ya. Maka wastabir 'alaiha, bersabarlah dalam mengerjakannya, baik itu mengerjakan sholat ataupun mengerjakan, memerintahkan, menyuruh anak-anak kita untuk melaksanakan. Ya. Karena apa? Ini menjadi catatan bagi kita semuanya. Banyak orang tua yang tidak sabar, ya, tidak telaten dalam melakukannya. Baru sekali, 2 kali menyuruh kepada anaknya melaksanakan sholat, tidak mendapatkan respon yang baik, akhirnya apa? Bosan. Baru sekali, 2 kali, 3 kali menyuruh kepada anaknya untuk melaksanakan sholat, kemudian tidak dilaksanakan, langsung emosi. Ya, ini bahayanya kalau kita emosi. Ya, maka diingatkan wastabir 'alaiha, disuruh sabar. Dengan kesabaran yang paling ujung. Karena apa? Kalau kita emosi, kalau kita marah, begitu anak kita tidak merespon dengan cepat, dengan baik, yang kita khawatirkan adalah justru anak-anak kita ini menjadi trauma dengan sholat. Menjadi benci dengan sholat. Disebabkan karena apa? Karena cara kita yang tidak sabar mengajarkan sholat, menanamkan pentingnya sholat, menyuruh anak kita untuk melaksanakan sholat. Dan ini banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Bagaimana kita dapatkan anak yang lahir dari keluarga ustadz, keluarga yang paham dengan ilmu, ya, kemudian dimasukkan pesantren, bahkan sampai kuliah juga kuliah di bidang agama, tetapi ketika berhubungan dengan sholat, kita lihat seperti berat banget melaksanakan sholat. Dia paham dalilnya, dia paham urgensinya, tetapi ada satu masalah, ya, di alam bawah sadar mereka yang belum terurai, yang belum terselesaikan. Salah satunya disebabkan trauma-trauma masa lalu, ketika ternyata diurai, orang tuanya tidak sabar, ya, emosi, ya, marah, bahkan kemudian menggunakan kekerasan dalam menyuruh anaknya melaksanakan sholat. Ini satu fenomena yang penting untuk kita perhatikan, bagaimana kita bisa bersabar. Ya, bersabar di sini mencakup telaten, ya, komitmen untuk terus-menerus mengingatkan anak kita melaksanakan sholat. Di sisi lain adalah bagaimana kita bisa, ya, tidak emosi dalam melakukannya.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzakumullah. Ya. Memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, muru auladakum bis sholati wa hum abna sab'i sinin. Ya. Perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk melaksanakan sholat di saat mereka usia 7 tahun. Ya. Wabribuhum wa hum abna asyra sinin. Ya. Dan pukullah mereka di saat mereka meninggalkannya, yaitu ketika mereka memasuki usia yang ke-10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah tempat tidur mereka, terutama yang laki-laki dan perempuan. Ya. Dari sini kemudian sebagian orang tua salah paham. Ya. Pokoknya kalau anak nggak mau melaksanakan sholat, ya usia 10 tahun, pukul. Ya. Dan mukulnya nggak pakai qawaid, nggak pakai kaidah. Ya. Padahal ad-darb, uslubud darb, metode dengan pendidikan dengan cara memukul itu ada qawaidnya. Sebagaimana kemarin ada pertanyaan terkait dengan itu dan sudah kita jelaskan sekilas. Ya. Yang pertama, nggak boleh mukul itu dengan pukulan-pukulan yang mematikan. Pada tempat-tempat yang mematikan. Ada bagian dari tubuh kita ini yang memang ketika dipukul, ya meskipun mukulnya agak keras bisa mematikan. Maka itu tidak boleh, yang pertama. Kemudian yang kedua, ad-darb di sini adalah ghairul mubarrih, yaitu pukulan yang tidak membekas, tidak melukai, ya, tidak meretakkan tulang, ya. Jadi tidak boleh sampai mematahkan tulang, tidak boleh sampai berdarah, ya, dan tidak boleh sampai membekas. Jadi pukulan ringan di sini. Berbeda dengan beberapa kasus yang terjadi, orang tua mukul anaknya sampai patah tulang, ya. Orang tua nyubit anaknya sampai berdarah atau setidaknya jarem sampai warna biru, ya. Itu sesuatu yang melanggar. Sesuatu yang melanggar. Itu termasuk kekerasan. Ya, al-'unf, yaitu kekerasan yang dilarang. Jadi ad-darb di sini memang Rasulullah menyuruh, tapi ingat ada qawaidnya. Ya. Kemudian juga tidak boleh memukul pada bagian-bagian yang di situ berpengaruh secara psikis. Ya. Melukai bukan hanya fisik tetapi juga kejiwaan dan kehormatan anak kita. Maka Rasulullah pernah bersabda, idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha. Ya, jika kalian berperang, maka jauhilah untuk melukai muka atau menyerang muka. Itu dalam perang. Dalam perang ketika berhadapan dengan musuh-musuh, berhadapan dengan orang-orang kufar, itu saja Rasulullah memerintahkan untuk menghindari muka, melukai muka atau menyerang muka. Karena apa? Muka itu kehormatan. Itu kepada orang-orang kafir, apalagi kepada anak-anak kita. Ya, jangan sampai kemudian kita menampar. Ya, menampar itu meskipun tidak terlalu sakit, tetapi yang kena bukan hanya fisiknya, tetapi juga psikologis anak kita. Kemudian juga ada beberapa ulama yang menambahkan tidak boleh memukul anak lebih dari 10 pukulan. Ini sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, la yujladu fauqa asyri jaldat. Ya. Bahwasanya kita tidak boleh menjilid atau memukul itu lebih dari 10 pukulan. Karena yang di atas 10 pukulan itu termasuk kategori hudud. Ya, kategori hudud yang memang ada aturannya tersendiri dan harus dengan keputusan pengadilan. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, betapa memang ketika akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menyuruh anak kita melaksanakan sholat, lalu kemudian disuruh untuk memukul mereka saat usia 10 tahun dan tidak melaksanakannya, ya karena tidak melaksanakan sholat tersebut, itu pun ada kaidahnya. Bukan sembarangan dan bukan dengan emosi.
Ketika kita mukul dengan emosi itu pasti pukulannya sakit. Ya, pukulannya tidak terkontrol. Dan tidak hanya menyakiti fisik tetapi juga menyakiti psikis mereka. Ya. Dari sini kemudian uslubud darab ini sebenarnya bukan sebagai sarana melampiaskan emosi kita, tetapi juga justru adalah bagaimana itu adalah at-ta'dib. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzakumullah. Kemudian kalau kita perhatikan dalam hadis tersebut, ya, ada dua fase krusial yang penting dalam memerintahkan anak-anak kita melaksanakan sholat. Yang pertama adalah marhalatul amr, yaitu fase untuk memerintahkan atau menyuruh. Dan ini dimulai dari usia 7 tahun. Ya, jadi cuma disuruh. Ya, disuruh terus, diingatin terus, disuruh, diingatin. Usia 7 tahun. Nah, ketika pada usia 10 tahun, ini kita memasuki fase berikutnya atau marhalah berikutnya, yaitu marhalatul hazm, yaitu fase ketegasan. Maka ketika pada usia 10 tahun, ya, anak-anak itu kok belum tertib melaksanakan sholat, kita suruh tidak melaksanakan, maka kita boleh memukul. Tetapi dengan kaidah-kaidah dan dawabit-dawabit atau aturan-aturan tadi. Ya, beberapa aturan yang tadi kita sebutkan. Itu pada usia 10 tahun, setelah pada usia 7 tahun, itu sudah dimulai dengan marhalatul amr. Ya, ini dua fase penting yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu pada usia 10 tahun marhalatul hazm, ya, fase ketegasan, kalau tidak melaksanakannya anaknya bisa boleh dipukul, ya, dengan kaidah-kaidah yang ada. Kemudian fase sebelumnya adalah marhalatul amr, yaitu pada usia 7 tahun. Ketika anak itu ketika kita menyuruh anak kita. Ya, itu adalah pada usia 7 tahun. Nah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzakumullah. Seyogianya, ya, sebelum memasuki marhalatul amr, sebelum memasuki fase perintah, itu harus dimulai dengan tahapan-tahapan sebelumnya, yaitu marhalatut ta'lim wa tafhim. Yaitu bagaimana dimulai dengan fase pengajaran dan pemahaman. Jadi nggak bisa kita menyuruh anak kita melaksanakan sholat sebelum kita mengajarkan dan memahamkan kepada mereka urgensi dan kaifiyah dari sholat. Jadi sebelum usia 7 tahun, anak kita sudah harus kita pahamkan urgensi dan kaifiyat atau fikih sholat yang benar. Ya. Jadi ketika kita sudah nyuruh, ya, pada usia 7 tahun, itu anak-anak itu memang sudah menguasai atau mampu melaksanakannya dengan baik. Ya. Ini ma'asyiral muslimin. Maka penting sebelum usia 7 tahun itu sudah didahului dengan marhalatut ta'lim au tafhim, yaitu fase mengajarkan dan memahamkan. Lebih bagus lagi sebelum itu, ya, ada yang namanya marhalatut tahbib. Ini khususnya pada masa-masa balita, ya, atau masa-masa kanak-kanak, tufulah, yaitu didahului dengan marhalatut tahbib, yaitu fase membuat mereka itu senang melaksanakan sholat. Ya. Jadi belum tahu sholat itu yang benar seperti apa, belum tahu urgensi sholat itu dalam ibadah, dalam agama seperti apa, tetapi bagaimana telah kita dahului dengan marhalatut tahbib, yaitu masa membuat mereka itu senang. Ya. Bagaimana caranya? Bisa dengan uslub yang namanya uslubut thawab, yaitu metode dengan cara mengiming-imingi. Ya, nanti kalau mau kalau ikut sholat nanti dikasih hadiah, ya, ini itu oleh Abi misalnya. Nanti kalau sholat, ya, bakal diberi ini itu nggak masalah. Atau dengan uslubul mumarasah wa ta'wid, yaitu dengan metode pembiasaan dan praktek. Bagaimana kita ajak anak kita yang masih balita ikut melaksanakan sholat bersama kita berjamaah di rumah, ya. Atau kita ajak anak-anak kita, ya, ke masjid,
Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah yang sangat banyak. Ya, bagaimana Hasan dan Husain misalnya ya, ikut sholat ke masjid, kemudian menaiki punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sujud dan ketika beliau ruku. Ini merupakan bukti atau dalil betapa Rasulullah telah membiasakan cucu-cucunya untuk mengajak mereka melaksanakan sholat ke masjid meskipun mereka masih balita. Ya. Jadi ini ikhwah fillah arsyadakumullah perlu kita ketahui, dan ini adalah bentuk kesabaran kita, istibar, bentuk kesabaran kita, keteladanan kita, ya, komitmen kita untuk menyuruh anak-anak kita melaksanakan sholat. Kalau kita perhatikan dalam hadis tersebut, pada usia 10 tahun itu adalah marhalatul hazm, fase ketegasan. Kalau tidak melaksanakan sholat, kita tegasi. Dan salah satu bentuk ketegasan itu adalah wadribuhum, pukullah mereka. Tetapi ingat, mukul dengan kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang ada. Ya. Kemudian sebelumnya pada usia 7 tahun, itu sudah didahului dengan marhalatul amr, ya, fase perintah, menyuruh mereka untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi beda antara mengajak dan menyuruh, itu beda. Kalau menyuruh, perintah itu sudah dengan nada-nada ketegasan. Ya. Nah, sebelum itu sangat baik ketika didahului dengan yang namanya marhalatul ta'lim wa tafhim. Dan memang itu adalah konsekuensi logis. Tak mungkin kita menyuruh anak-anak melakukan sesuatu apa-apa yang dia belum pahami dan dia belum ketahui. Ya. Jadi harus didahului dengan taklim dan tafhim sebelum itu, sebelum usia 7 tahun. Diingatkan tentang urgensi sholat, diingatkan atau diajari bagaimana sholat yang benar. Ya, baik dengan praktek ataupun dengan teori. Dan kalau bisa, ma'asyiral muslimin, wazumrotal mu'min, para ayahanda dan para ibunda, anak-anak kita itu belajar sholat dari kita sendiri. Ya. Dari kita para ayah, dari kita para ibunda. Ya. Jangan sampai dia itu belajar sholat dari orang lain. Ya. Jangan sampai dia belajar sholat itu dari guru-guru TPA. Seharusnya kitalah yang mengajari mereka sholat. Karena itu sesuatu yang asasi dalam kehidupan kita, sebagaimana tadi kita jelaskan. Dan kalau kita ingin mempunyai amal jariah yang banyak, agar setiap mereka melaksanakan sholat, sholat wajib, sholat sunnah sepanjang hidupnya, kita mendapatkan aliran pahala yang deras, maka kita harus punya obsesi, punya ketamakan, kitalah yang mengajarkannya. Kemudian sebelum marhalah itu sangat bagus ketika didahului marhalatul tahbib, yaitu fase membuat mereka senang melaksanakan sholat, terutama pada masa-masa balita. Ya, buatlah memori-memori yang indah tentang sholat, buatlah memori-memori yang indah tentang masjid. Ya, maka penting membiasakan anak kita, mengajak anak kita ke masjid itu sangat penting, sehingga mereka mempunyai kenangan-kenangan yang indah, masuk dalam alam bawah sadar mereka bahwasanya masjid adalah sebuah tempat yang menenangkan dan menyenangkan. Ya, ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah, ya, yang bisa kita ambil dari ayat dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut terkait dengan perintah, ya, untuk mengajarkan dan menyuruh anak-anak kita melaksanakan sholat. Ya, tentu ini semuanya tidak berhasil ketika tidak ada qudwah dari kita sebagai orang tua. Ya, jadi 1000 kata-kata, 1000 perintah itu kalah efektifnya dengan satu contoh. Maka penting bagi orang tua untuk menjadi teladan dalam menegakkan sholat. Para ayahanda bagaimana bisa menunjukkan keistiqomahannya untuk melaksanakan sholat di masjid berjamaah tepat waktu. Ya, kemudian para ibunda meskipun disunahkan sholat di rumah, tapi juga bagaimana ketika terkumandangkan adzan itu bersegera. Seringkalinya seperti itu ya, para ayahandanya begitu adzan karena terikat dengan sholat jamaah ke masjid. Tapi banyak juga para ibunda yang karena tidak terikat dengan jamaah itu, entar-entar lagi nyuci, lagi masak, lagi aktivitas-aktivitas yang lain sehingga diundur.
Dan diundur itu kemudian menjadi tertunda. Tertunda itu berarti diremehkan, dan ini dilihat oleh anak kita. Ya, maka bagaimana kita harus menjadi contoh bagi anak-anak kita, kedisiplinan kita dalam menegakkan sholat, dan ini mereka lihat, dan ini akan menjadi kenangan yang paling kuat. Ya, kenangan yang paling kuat. Salah satu, kalau boleh kita ceritakan keteladanan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah yarham Ustadz kita Dr. Muhammad Muinuddinillah, yang sampai sekarang ya benar-benar itu menjadi tadkirah bagi kita anak-anak beliau, ya itu adalah dalam iqamatus shalah, dalam menegakkan sholat. Ya, kita sudah banyak hafal hadis tentang sholat, ayat-ayatnya, perintah-perintahnya, fikihnya dan lain sebagainya. Tapi ternyata kita masih butuh figur. Ya, dan setiap ingat beliau kita ingat tentang menegakkan sholat. Nah, ini bagaimana juga bisa kita tanamkan keteladanan itu kepada anak-anak kita. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Kemudian yang terakhir, yang penting untuk kita lakukan, ya selain fase-fase tadi, kemudian juga memerintahkan menunjukkan keteladanan, qudwah dan uswah, adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, ya bagaimana doa beliau diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat dan juga dari keturunanku. Ya, beliau berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri untuk menjadi muqimus shalah, penegak sholat, tetapi juga doa untuk dzurriyyah beliau, untuk anak dan cucu beliau. Dan ini yang penting untuk kita lakukan, karena seluruh ikhtiar-ikhtiar tersebut kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak didukung dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik. Ya, demikian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para ayahanda, para ibunda, kalau boleh kita ulang kembali dalam surah Thaha ayat yang 132 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyuruh keluarganya melaksanakan sholat dan bersabar atasnya. Ya, tentu perintah ini juga berlaku bagi kita semuanya. Dan kesabaran itu tidak hanya dalam menjalankan sholat, tetapi juga sabar dalam memerintahkan sholat kepada anak-anak kita. Ya, jadi jangan sampai emosi, jangan sampai melakukan kekerasan. Ya, bahkan ketika kita melaksanakan satu metode yang syar'i, yaitu memukul, itu juga ada kaidah-kaidahnya. Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Ahmad, ya muru auladakum bis-shalah, perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat pada saat mereka usia 7 tahun, ya kemudian pukullah mereka pada usia 10 tahun. Ya, di situ kita simpulkan ada 2 marhalah, yaitu marhalatul hazm pada usia 10 tahun, fase ketegasan kita boleh memukul. Sebelumnya harus dimulai dengan marhalatul amr pada usia 7 tahun untuk memerintahkan, ya bukan sekedar mengajak tetapi juga memerintahkan secara tegas. Nah, sebelum itu sangat penting didahului dengan marhalatul ta'lim wa tafhim, ya fase memahamkan dan mengajarkan dengan baik. Bahkan sebelum itu penting untuk didahului terutama pada masa kanak-kanak, ya yaitu yang namanya marhalatul tahbib, yaitu fase membuat mereka senang melaksanakan sholat. Ya, dan sangat penting penanaman akan urgensi sholat ini untuk melahirkan generasi-generasi penegak sholat ini didahului atau diikuti dengan al-qudwah, ya keteladanan dari kita dan juga doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dzurriyyah kita semua, anak cucu kita menjadi penegak sholat. Demikian yang bisa kami sampaikan khususnya kepada wali santri, ya pada masa pembelajaran online ini. Mohon maaf ya dengan penuh merasa bersalah, merasa kurang, anak-anak santri-santri sekalian tidak bisa kita lakukan sholat berjamaah di masjid-masjid kita, di pondok, ya yang biasanya mereka sholat berjamaah dengan tertib, kita awasi, ya bahkan yang masbuk pun kita hukum,
yang tidak berjamaah kita hukum, tetapi ya dalam masa pandemi seperti ini, dalam masa pembelajaran online ini, yang bisa melakukan ini adalah para ayahanda, para ibunda. Mohon titip dengan sangat, ya mudah-mudahan meskipun masing-masing berada di rumah, ya anak-anak kita tetap terpantau sholatnya, mereka tetap bisa melaksanakan sholat dengan tertib, ya dengan berjamaah dan tepat waktu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.